paling ganteng di sekolah. Kalau dia ganteng, guenya keren. Brother, kalau ngomong-ngomong anak sekolahan, brother. Nih, gue sebenarnya anak sekolahan apa satpam sih, brother? Guenya gini, Bor. Ora. Lo nggak tahu ini apaan? Itu apa? Lo masa nggak tahu? Apa itu? Ini yang biasa buat orang main biliar. Oh, si biliar beda. Jadi apa? Beda. Jadi apa? Suling sakti. Udah, brother, sekarang gini deh. Halo, kalau ngomong-ngomong anak sekolah nih, brother. Nih, biasanya kalau lu dikasih bekal. Ini anak baru, songong. Penonton, ada anak bau nih. Anak baru, anak baru. Lo tanyain, brother. Ih, jangan dong, aku kan masih SD. Masih SD. Ini saatnya kita bully anak baru. Heh, Sini, sini lo. lo anak baru ya? Sini. Lo anak baru. Gua gak percaya lo anak baru. Anak baru apaan? Mukanya aja udah jenggotan begini. Apaan lo? Bener kata lo, brother. Kalau lo nggak percaya kan dia anak baru, lihat aja, ini badannya nggak diplastikin. Ini mainan diplastikin. Lo anak baru. Ini bukan jenggot, aku Apaan? emang masih umur 6 tahun 7 tahun. Coba. Anak baru kita bongkar. Bongkar tasnya, bongkar. Lo macem-macem lo. Macem-macem lo. Anak baru, kalau sekolah tuh kita mesti tahu bawanya apaan. Apaan? Anak, lo kalau sekolah, gue bilangin bawanya buku. Ini mau ngapain lu bawa adanya Adul? Itu masih mending, brother, di bawahnya itu. Ini dia bawa kecrekan mau ngapain? Kamu duduk di mana kamu? Tenang ya. Ini siapa yang berantakin? Ini bogor. Ini bogor. Bentar, lu kan banyak lu saksi lu. Randy, kenapa kamu berantakin ini? Enggak, Bu, bukan saya, Bu. Bohong, jangan bohong. Bu. Ini buktinya, Bu. Ibu nggak ngeliat mukanya dia aja udah berantakan tuh. Ini buktinya. Bu Guru, dia tadi berangkat sekolahnya telat, Bu Guru. Tadi aku berdua on time. Oh, dia telat. Dia telat, Bu Guru. Oke, kita bakal hukum dia. Tuh, Bu Guru. Bu Guru lihat tuh, anaknya ngeledekin Bu Guru tuh. Tuh. Lu nggak boleh gitu. Gimana kamu ngeledekin? Gimana? Lagian ya, kamu ini anak perempuan nggak ada pakai kumis lagi. Entar dulu. Asli nggak? Dia main tarik aja, emang seropom. Oke, sekarang kamu ibu hukum. Kamu ceritain kisah Cinderella yang benar ya. Ya udah kalau gitu semuanya Anak-anak duduk. Ya, Bu. Pada suatu ketika, hiduplah seorang wanita. Dia awalnya bukan siapa-siapa di sebuah kerajaan. Orang tak ada yang mengenal dia. Terkenal pun tidak. Tapi entah mengapa, tiba-tiba dari yang bukan apa-apa, dia menjadi siapa? Karena tiba-tiba dia berkenalan dengan seorang pangeran. Terus dia berantem sama pangeran itu. Main tampar-tamparan. Sebentar. Tim Rumpi, sebentar. Kenapa? Sepertinya saya mengenal cerita itu. Lanjut. Di mana-mana dia yang dibully bukan gurunya. Udah lanjut. Lanjut. Setelah bertengkar, pangerannya akhirnya menyadari kalau dia harus meninggalkan wanita itu. Lanjut, Bu. Waktu pun berlalu. Di kerajaan itu, wanita itu tiba-tiba menaiki kendaraan kerajaan yang mewah.
yang terbuat dari emas. Ganti kuda yang pakai mesin sport. Kemana-mana perempuan itu membawa tas yang mahal-mahal. Teman, sepertinya aku mengenal cerita itu. Lalu akhirnya wanita itu pun yang bukan dari siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Hebatnya lagi. Terus kamu jujur aja itu cerita siapa? Cerita Belum, siapa? ini cerita Masih ada ceritanya. Cinderella kan? Cinderella. Masih ada terusannya. Kan ini kan Cinderella. Oh, Ibu. Dan kemudian tanpa ada angin, tanpa ada badai, tiba-tiba perempuan itu menikah. Katanya nikahnya sama pangeran, tapi bentuknya kayak pangsit rebus. Itu sebentar. Itu Cinderella. Itu ada ceritanya lagi, ada nyanyiannya. Oh, gimana nyanyian? Itu bukan pangeran. Oh, bukan pangeran. Itu sang kodok. Sang kodok. Sang kodok. Nama lu siapa? Hah? Nama aku Nama lu siapa? Steven. Steven. Ya. Steven. Iya, Billy. Kita kan masih kecil-kecil. Iya. Masih SD. Masih SD. Kenapa mulut lu kayak mama SD? Ngomong banget. Disuruh. Kamu itu tadi bukan cerita Cinderella. Itu cerita apaan, Bu? Tapi kayak cerita saya ya. Oh, iya. Sebentar. Kata ibu itu cerita ibu. Ya, emang ibu Berarti suaminya ibu kayak pangsit dong. Oke, kita langsung ke Ustazah Oki. Silakan, ini ada. Dan Nabi. betul sekali. Silakan Ustazah. Hari ini mari kita sama-sama mendengar kisah salah seorang nabi yang terkenal sangat sabar. Seorang nabi sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi Ayub alaihi salam. Ketika itu para malaikat saling bercakap-cakap dan berkata, "Aku tidak menemukan hamba yang lebih baik daripada Nabi Ayub alaihi salam. Ketekunannya dalam beribadah sangat luar biasa. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan, kepatuhan, ketundukannya pada Allah membuat iri bagi semua orang." Malaikat lain mengatakan, "Ya, betul wahai malaikat. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang sangat tekun, yang sangat taat. Tidak ada yang bisa mengalahkan beliau." Syaitan yang mendengar hal tersebut pun menjadi kesal hatinya dan langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Wahai Allah, terang saja nabimu itu, Nabi Ayub, senantiasa beribadah kepadamu karena hidupnya enak. Engkau memberikan harta yang sangat banyak, engkau memberikan keluarga yang baik, anak-anak yang banyak, istri yang cantik kepadanya. Sebenarnya dia menyembahmu hanya supaya tidak kehilangan nikmat darimu saja. Kalau aku uji, wahai Allah, pasti dia tidak akan mau menyembah engkau lagi," kata syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada syaitan, "Sesungguhnya nabiku Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang tunduk taat patuh terhadap Rabb-nya. Namun ketika engkau hendak menggodanya, silahkan saja wahai syaitan." Maka syaitan pun mulai menggoda Nabi Ayub alaihi salam pertama kali dengan menghabiskan seluruh harta dari Nabi Ayub alaihissalam. Dibakarlah seluruh hewan ternak milik Nabi Ayub alaihissalam, lumbung-lumbung padi, sehingga Nabi Ayub alaihissalam sudah tidak memiliki lagi harta yang sangat berharga. Namun apa kata Nabi Ayub alaihissalam? "Wahai Allah, engkau pada hari ini memberikan musibah terhadapku. Engkau yang memberikan kenikmatan terhadapku selama ini, engkau pula yang mengambil kenikmatan. Maka maha suci Allah, aku ridho terhadap keputusanmu wahai Allah." Gagal rencana dari syaitan. Syaitan pun kembali merancang cara bagaimana agar Nabi Ayub alaihissalam bisa terjatuh dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala lagi. Maka syaitan ini pun akhirnya merobohkan gedung-gedung, bangunan-bangunan yang di dalamnya terdapat anak-anak Nabi Ayub alaihissalam, sehingga anak-anak Nabi Ayub alaihissalam mati.
Dan apa yang terjadi? Lagi-lagi Nabi Ayub alaihissalam mengatakan kepada Allah, Maha suci Engkau wahai Allah. Engkau yang memberikan kenikmatan terhadapku, Engkau pula yang mengambil kenikmatan itu. Maka aku ridho terhadap keputusanmu. Lagi-lagi gagal. Lalu apa yang syaitan lakukan? Syaitan kemudian memberikan penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam, penyakit kulit yang sangat dahsyat sehingga semua orang menjauhkan diri dari Nabi Ayub alaihissalam, termasuk sang istri. Sang istri mengatakan, wahai Nabi Allah, Nabi Ayub alaihissalam, berdoa saja kepada Allah, sampai kapan kita menderita seperti ini? Lalu Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, wahai istriku, tidak boleh kau berkata seperti itu. Seakan-akan kau orang yang tidak ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku tidak mau menerima makan dan minum darimu, maka pergilah saja dariku. Nanti ketika engkau kembali lagi kepadaku, maka aku akan memukulmu karena sikap durhakamu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada akhirnya Nabi Ayub alaihissalam dalam kesendirian, dalam kesedihan, dalam kehampaan, ia tetap bermunajat dan menengadahkan terus tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, tempat aku meminta Engkau sebaik-baiknya kekasih, wahai Allah, yang tidak pernah meninggalkan aku, wahai Allah. Aku ridho terhadap keputusanmu, wahai Allah. Nabi Ayub alaihissalam sabar dengan semua apa yang diberikan kepada Allah dalam hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan kepada Nabi Ayub alaihissalam, silakan menghentakkan kaki ke tanah agar sembuh penyakitmu. Maka keluarlah air-air di dalam tanah tersebut. Lalu Nabi Ayub alaihissalam pun sembuh dari penyakitnya. Harta-harta dikembalikan lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam, dan sang istri kembali lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub awalnya berjanji bahwa akan memukul sang istri, namun tidak jadi, hanya dengan rumput saja yang kemudian pada akhirnya dipukulkan kepada sang istri. Itulah hikmah dari kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Ditimpakan musibah yang sangat dahsyat, namun apa yang terjadi? Akibat kesabaran, ketaatannya kepada Allah, maka Allah berikan lagi kebahagiaan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Mudah-mudahan kisah Nabi Ayub alaihissalam menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa sabar dalam menghadapi segala ujian dalam kehidupan kita, insya Allah. Ganteng di sekolah. Kalau dia ganteng, gue nya keren. Brother, kalau ngomong-ngomong anak sekolahan, brother. Nih, gue sebenarnya anak sekolahan apa satpam sih, brother? Gue nya gini, Bro. Hah? Ora. Lo nggak tahu ini apaan? Itu apa? Lo masa nggak tahu? Apa itu? Ini yang biasa buat orang main biliar. Oh, si biliar beda. Jadi apa? Beda. Jadi apa? Suling sakti. Udah brother, sekali gini deh. Halo, kalau ngomong-ngomong anak sekolah nih brother, nih biasanya kalau lu dikasih bekal, ini anak baru songong. Penonton, ada anak bau nih. Anak baru. Lo tanyain brother. Ih, jangan dong, aku kan masih SD. Masih SD. Ini saatnya kita bully anak baru. Heh, sini. Sini lo. Lo anak baru ya? Sini. Lo anak baru. Gua gak percaya lo anak baru. Anak baru apaan? Mukanya aja udah jenggotan begini. Apaan lo? Bener kata lo brother. Kalau lo nggak percaya kan dia anak baru, lihat aja, ini badannya nggak diplastikin. Emangnya mainan diplastikin. Lo anak baru. Ini bukan jenggot, aku Apaan? emang masih umur 6 tahun 7 tahun. Coba. Anak baru kita bongkar. Bongkar tasnya, bongkar. Lo macem-macem lo. Macem-macem lo. Anak baru, kalau sekolah tuh kita mesti tahu bawanya apaan. Apaan? Banyak istri yang cantik kepadanya. Sebenarnya dia menyembahmu hanya supaya tidak kehilangan nikmat darimu saja. Kalau aku uji, wahai Allah, pasti dia tidak akan mau menyembah engkau lagi, kata syaitan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada syaitan, sesungguhnya nabiku Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang tunduk taat patuh terhadap Robnya. Namun ketika engkau hendak menggodanya, silahkan saja wahai syaitan. Maka syaitan pun mulai menggoda Nabi Ayub alaihi salam pertama kali dengan menghabiskan seluruh harta dari Nabi Ayub alaihi salam.
dibakarlah seluruh hewan ternak milik Nabi Ayub alaihissalam, lumbung-lumbung padi. Sehingga Nabi Ayub alaihissalam sudah tidak memiliki lagi harta yang sangat berharga. Namun apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Wahai Allah, Engkau pada hari ini memberikan musibah terhadapku. Engkau yang memberikan kenikmatan terhadapku selama ini, Engkau pula yang mengambil kenikmatan. Maka Maha Suci Allah, aku ridho terhadap keputusanmu wahai Allah. Gagal rencana dari syaitan. Syaitan pun kembali merancang cara bagaimana agar Nabi Ayub alaihissalam bisa terjatuh dan tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala lagi. Maka syaitan ini pun akhirnya merobohkan gedung-gedung, bangunan-bangunan yang di dalamnya terdapat anak-anak Nabi Ayub alaihissalam, sehingga anak-anak Nabi Ayub alaihissalam mati. Dan apa yang terjadi? Lagi-lagi Nabi Ayub alaihissalam mengatakan kepada Allah, Maha Suci Engkau wahai Allah. Engkau yang memberikan kenikmatan terhadapku, Engkau pula yang mengambil kenikmatan itu. Maka aku ridho terhadap keputusanmu. Lagi-lagi gagal. Lalu apa yang syaitan lakukan? Syaitan kemudian memberikan penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam, penyakit kulit yang sangat dahsyat, sehingga semua orang menjauhkan diri dari Nabi Ayub alaihissalam, termasuk sang istri. Sang istri mengatakan, wahai Nabi Allah, Nabi Ayub alaihissalam, berdoa saja kepada Allah, sampai kapan kita menderita seperti ini? Lalu Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, wahai istriku, tidak boleh kau berkata seperti itu. Seakan-akan kau orang yang tidak ridho terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku tidak mau menerima makan dan minum darimu, maka pergilah saja dariku. Nanti ketika engkau kembali lagi kepadaku, maka aku akan memukulmu karena sikap durhakamu terhadapnya. Oh gimana nyanyi? Itu bukan pangeran. Oh bukan pangeran. Itu sang kodok. Sang kodok. Sang kodok. Nama lu siapa? Nama aku. Nama lu siapa? Aku Steven. Steven? Ya. Steven? Iya Billy. Kita kan masih kecil-kecil. Iya. Masih SD. Masih SD. Kenapa mulut lu kayak Mama SD? Ngomong banget. Disuruh. Kamu itu tadi bukan cerita Cinderella. Itu cerita apaan, Bu? Tapi kayak cerita saya ya. Oh iya. Sebentar. Kata ibu itu cerita ibu. Ya. Emang ibu Berarti suaminya ibu kayak pangsit dong. Oke, kita langsung ke Ustazah Oki. Silakan, Kisah ini dan Nabi. Betul sekali. Silakan Ustazah. Hari ini mari kita sama-sama mendengar kisah salah seorang nabi yang terkenal sangat sabar. Seorang nabi sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi Ayub alaihi salam. Ketika itu para malaikat saling bercakap-cakap dan berkata, aku tidak menemukan hamba yang lebih baik daripada Nabi Ayub alaihi salam. Ketekunannya dalam beribadah sangat luar biasa. Kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketaatan, kepatuhan, ketundukannya pada Allah membuat iri bagi semua orang. Malaikat lain mengatakan, ya betul wahai malaikat. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang sangat tekun, yang sangat taat. Tidak ada yang bisa mengalahkan beliau. Syaitan yang mendengar hal tersebut pun menjadi kesal hatinya dan langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, wahai Allah, terang saja nabimu itu, Nabi Ayub, senantiasa beribadah kepadamu karena hidupnya enak. Engkau memberikan harta yang sangat banyak, engkau memberikan keluarga yang baik, anak-anak yang baik. Lo kalau sekolah gue bilangin bawanya buku, ini mau ngapain lu bawa adanya adul? Itu masih mending brother, dia baunya itu. Ini dia bawa kecrekan mau ngapain? Pagi anak-anak. Kamu duduk di mana kamu? Anak-anak. Ya, Bu Guru. Tenang ya. Ini siapa yang berantakin? Ini Bogor. Ini Bogor. Bentar. Lu kan banyak lu saksi lu. Randy, kenapa kamu berantakin ini? Enggak Bu, bukan saya Bu. Bohong, jangan bohong. Bu Guru. Ini buktinya, Bu. Ibu nggak ngeliat mukanya dia aja udah berantakan tuh. Ini buktinya. Bu Guru, dia tadi berangkat sekolahnya telat Bu Guru. Tadi aku berdua on time. Oh, dia telat. Dia telat Bu Guru. Oke, kita bakal hukum dia. Tuh Bu Guru lihat tuh.
anaknya ngeledekin bu guru tuh. Tuh. Gimana kamu ngeledekin? Gimana? Lagian ya, kamu ini anak perempuan nggak ada pakai kumis lagi. Entar dulu. Asli nggak? Dia main tarik aja emang seropom. Oke, sekarang kamu ibu hukum. Kamu ceritain kisah Cinderella yang benar ya. Ya udah kalau gitu semuanya Anak-anak duduk. Ya Bu. Pada suatu ketika hiduplah seorang wanita. Dia awalnya bukan siapa-siapa di sebuah kerajaan. Orang tak ada yang mengenal dia. Terkenal pun tidak. Tapi entah mengapa tiba-tiba dari yang bukan apa-apa dia menjadi siapa. Karena tiba-tiba dia berkenalan dengan seorang pangeran. Terus dia berantem sama pangeran itu. Main tampar-tamparan. Sebentar. Tim Rumpi, sebentar. Kenapa? Sepertinya saya mengenal cerita itu. Lanjut. Di mana-mana dia yang dibully bukan gurunya. Udah lanjut. Lanjut. Setelah bertengkar, pangerannya akhirnya menyadari kalau dia harus meninggalkan wanita itu. Lanjut Bu. Waktu pun berlalu. Di kerajaan itu, wanita itu tiba-tiba menaiki kendaraan kerajaan yang mewah. Ganti delman yang terbuat dari emas. Ganti kuda yang pakai mesin sport. Kemana-mana perempuan itu membawa tas yang mahal-mahal. Teman, Hah? sepertinya aku mengenal cerita itu. Lanjut. Ada kayak Lalu dibully sih. akhirnya wanita itu pun yang bukan dari siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Hebatnya lagi, Terus kamu Ibu, jujur aja itu cerita siapa? Cerita belum. siapa? Ini cerita Masih ada ceritanya. Cinderella kan? Cinderella. Masih ada terusannya. Kan ini kan Cinderella. Oh, Ibu. Dan kemudian tanpa ada angin, tanpa ada badai, tiba-tiba perempuan itu menikah. Katanya nikahnya sama pangeran, tapi bentuknya kayak pangsi terbus. Itu sebentar. Itu Cinderella. Itu ada ceritanya lagi, ada nyanyian.